Kita bahas bersama pakar hukum pidana, ada Profesor Muzakir dan juga kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Pak Yohanes Raharjo. Selamat sore, Prof. dan juga Pak Yohanes. Prof. Muzakir, bisa mendengar suara saya, Pak Yohanes? Dengar ya, bisa di-copy. Baik, saya ke Pak Yohanes dulu. Putusan kasasi MA atas Sambo CS ini kan menurunkan kualifikasi, terutama untuk Sambo ya, menurunkan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan ini dari hukuman mati ke seumur hidup. Bagaimana keluarga menerima putusan MA kemarin, Pak Yohanes? Ya, terima kasih Stefani ya. Jadi tadi malam setelah kami mendengar informasi putusan kasasi yang dibacakan oleh Kaumas MA, kami langsung kontak Ibunda almarhum Yosua Rosti Simanjuntak. Tentu dia kaget dan dia sangat kecewa dan sedih dan prihatin. Itu yang keluarga menyikapi putusan. Ya. Yang kedua, mengenai teknis pengumuman sendiri, saya akan menanggapi demikian. Bahwa sejak awal Mahkamah Agung tidak pernah memberitahukan informasi mengenai jadwal kapan agenda pembacaan putusan dibacakan. Itu satu. Berbeda halnya ketika Pengadilan Tinggi mengumumkan adanya putusan. Dia sudah mempublikasikan, ya. Dan kami pun juga dipersilakan masuk bisa menyaksikan. Masyarakat awam, masyarakat umum bisa menyaksikan jalannya persidangan pembacaan putusan dengan baik. Itu waktu di Pengadilan Tinggi maupun di PN. Nah, di Mahkamah Agung ini kami sangat kecewanya karena teknisnya seperti itu. Walaupun kami paham, memang di Mahkamah Agung biasanya seperti itu, tapi akan tetapi Pengadilan Tinggi pun bisa melakukan terobosan baru dengan melakukan publikasi dan siaran langsung. Kenapa Mahkamah Agung tidak? Saat itu. Yang kedua, yang diumumkan oleh Kahumas kemarin adalah informasi mengenai amar putusan. Ya. Perlu kita ketahui bahwa anatomi putusan itu adalah bagian terakhir itu amar atau isi putusan. Sebelumnya ada bagian namanya pertimbangan hakim atau pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum inilah yang mengantarkan apa isi amarnya. Nah ini terbalik. Kemarin diumumkan amar atau isi putusannya yang menurut informasi pertimbangannya akan menyusul, akan diumumkan. Ini yang kami sangat menaruh pertanyaan kenapa demikian. Kalau toh memang ini putusan belum siap selengkapnya, ya sebaiknya harusnya dibacakannya ditunda sampai tunggu putusan itu lengkap baru dibacakan. Sehingga kami sendiri pun sebagai penasihat hukum dari keluarga Yosua, kami tidak ada informasi apa-apa dan kami tidak bisa melakukan analisa kajian terhadap pertimbangan hukum apa yang menjiwai sehingga ada putusan vonis yang diskonnya boleh saya katakan 50% itu. Ya, Prof. Muzakir mungkin bisa menjelaskan kepada kita apa makna atau tadi soal teknis yang tadi membuat keluarga kecewa terkait dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana dalam hal ini adalah putusan kasasi MA dalam kasus Sambo ini. Jadi kalau kita melihat putusan itu memang secara general memang tampak jelas bahwa ya putusan itu lebih cenderung mengikuti kehendak jaksa atau tuntutan jaksa gitu, permohonan jaksa atau tuntutan jaksa. Karena sejak awal jaksa menuntut agar supaya terdakwa Freddy Sambo sebagai aktor intelektualis atau sebut saja itu penganjur itu dihukum seumur hidup, bukan hukuman mati. Tetapi kemudian pengadilan negeri, pengadilan tinggi menghukum pidana mati dan pengadilan tinggi dikuatkan oleh pengadilan tinggi. Pada saat itu jaksa juga mengajukan banding dan sekarang jaksa ngaju ini kasasi. Karena apa? Karena dia berpikir atau mungkin berpendapat bahwa putusan yang adil dalam menurut pendapat jaksa adalah hukuman seumur hidup. Jadi hukuman mati dianggap sebagai sesuatu yang terlalu berat gitu. Konsekuensi logiknya, kalau dalam pelaku pasal 55, pelaku utamanya diturunkan dari mati menjadi seumur hidup, ya artinya apa? Pelaku-pelaku yang lain secara otomatis beruntun. Dia akan menggunakan susunan di mana yang berat dikurangi, ada yang separuh, ada yang prinsipnya menyesuaikan dengan proses itu gitu. Dan atas dasar itu, memang kalau sependapat tadi bahwa
kekecewaan dari keluarga korban akan muncul di situ gitu ya. Ini mengapa harus dikurangi dan seterusnya, alasan itu sekarang belum terjawab. Nah, yang paling penting saya ingin sampaikan bahwa kalau jaksa sudah memberi parameter seperti itu, pertanyaan hukumnya adalah lantas korban itu posisi ada di mana? Pertimbangan dalam konteks penurunan hukuman ini gitu. Jadi kalau korban ini lantas harus mengadu kepada siapa? Kalau kepada jaksa, jelas jaksa adalah posisinya sendiri, tidak koneksi langsung dengan kepentingan korban. Nah, pertanyaan, putusan itu adil buat siapa? Kalau menurut pendapat saya, seharusnya itu mendengar juga suara korban begitu, sehingga menjadi jelas. Meskipun Hakim Agung itu adalah yudek juris, tetap juga harus mempertimbangkan yudek fasi bagaimana dampak putusan tidak pidana pembunuhan itu kepada korban dan keluarganya begitu. Prof. Zakir, tapi terkait teknisnya tadi seperti pertimbangannya seharusnya memang duluan ada pertimbangan baru ada putusan. Tapi putusan dulu kita dengarkan, baru kita nanti akan mendengarkan berikutnya nanti yang belum dibuka pertimbangan-pertimbangan Hakim Agung. Menurut Anda ini wajar? Ya, kalau di dalam Mahkamah Agung itu memang sering dimulai dari resume akhir dari putusannya itu yang isi cuma 1 lembar gitu ya. Jadi memang kalau tadi ada dari pihak keluarga korban yang penasihat hukumnya menyatakan bahwa mestinya itu ditunggu dulu aja sekalian. Itu teknik komunikasi yang bagus ya, sehingga orang itu tidak menerka-nerka mengapa diturunkan, sehingga argumennya paket ya. Kalau misalnya diturunkan dari seumur hidup, alasannya apa? Kalau dihukumkan dari 20 tahun menjadi 10 tahun, alasannya apa? Jadi satu persatu akan jelas gitu. Tapi kalau tiba-tiba hukumannya turun saja, hanya 1 lembar itu disampaikan kepada publik dan juga terutama kepada korban, ya efeknya menjadi kurang bagus, interpretasinya negatif dan citra hakim itu juga menjadi negatif karena belum tahu alasannya apa. Tapi sebenarnya bisa dilakukan begitu ya, Prof ya? Seharusnya bisa dilakukan pertimbangan dulu. Iya. Benar, seharusnya itu paketnya sama lah. Jangan tunda dulu, lebih bagus daripada diumumkan terlebih dahulu, begitu. Oke, Pak Yohanes, tadi Prof. Muzakir juga sudah menyinggung soal ini keadilan untuk siapa. Penjara seumur hidup artinya kemerdekaan Sambo sepanjang hidupnya dirampas, Pak Yohanes. Apakah ini tidak bisa memenuhi rasa keadilan keluarga almarhum Brigadir Yosua? Terima kasih Stefan ya. Saya sangat sependapat sekali dengan Prof. Muzakir ya. Saya sangat sependapat dan pendapat-pendapatnya Prof. Muzakir saya ikutin dari dulu sampai sekarang bagus ya. Saya ingin menyampaikan begini. Putusan yang baik adalah putusan itu yang mengandung memiliki nilai asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum. Ya, satu itu. Kedua, bahwa upaya hukum kasasi itu kan tujuannya salah satunya adalah agar memberikan kepastian hukum untuk unifikasi adanya putusan. Apa itu? Bentuknya jurisprudensi. Agar nantinya putusan-putusan kasasi itu bisa diikuti oleh pengadilan-pengadilan yang ke depan di bawahnya itu ya. Nah, sekarang ini seperti tadi yang dijelaskan oleh Prof. Muzakir, kami itu meraba-raba dasar pemikiran dan teori hukumnya itu bagaimana sehingga bisa merumuskan amar putusannya. Ini seperti kebalik. Artinya saya jadi menjadikan suatu pertanyaan dalam diri saya sendiri begini. Jangan-jangan apakah ini amarnya dibuat dulu, pertimbangannya nanti belakangan. Itu kalau ini yang terjadi seperti itu, ini sangat tidak baik. Karena begini, pertimbangan hukum, pertimbangan hakim ini kan diawali dengan menimbang bahwa, kemudian setelah menimbang, endingnya adalah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat dan memutuskan bla 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 bla. Oleh karenanya itu, secara logika hukum harusnya pertimbangan hukumnya baru mengantarkan ke amar putusannya ya. Ya, ini suatu kritikan buat Mahkamah Agung. Kami juga ingin ada penjelasan kenapa demikian atau kenapa pertimbangan hukumnya belum dibuat. Ini amarnya sudah dibacakan terlebih dulu ya. Kedua, mengenai tadi memang kalau kita cermati ketika jaksa penuntut umum membuat tuntutan, memang itu tuntutannya waktu itu disambut tuntutan seumur hidup ya. Kemudian hakim tingkat pertama vonis hukuman mati, kemudian dikuatkan oleh pengadilan tinggi.
Nah, memang koridor dari pasal 340 itu adalah vonis hukumannya memang 3 secara alternatif ya. 1 hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara 20 tahun. Memang ini masih dalam koridor dalam pasal 340 karena amarnya adalah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama itu. Oke, selain Sambo, hukuman Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal juga dipotong, Pak Yohanes. Tanggapan keluarga seperti apa? Ya, justru ini sangat kecewa sekali ya. Kita ketahui bahwa kemarin tanggal 8 Agustus sore menjelang sholat Asar ya, sore hari ya, kami mendengar bahwa Mahkamah Agung mengumumkan amar putusannya Verdi Sambo dari mati menjadi seumur hidup, PC dari 20 menjadi 10, dipotong 50%, kemudian KM dari 15 menjadi 10, RR Ricky Rizal 13 menjadi 8. Ini memang sangat mengecewakan. Oleh karenanya kami perlu tahu pertimbangan hukumnya apa, dasarnya apa, sehingga penurunannya bisa sangat signifikan. Apakah ada Mahkamah Agung itu memberi putusan yang berbeda? Apakah ada hal-hal yang meringankan? Mengingat pada saat putusan pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi, tidak ada hal-hal yang meringankan bagi Verdi Sambo maupun Putri. Oke, Prof. Muzakir, ini kan ada perubahan rumusannya dari turut serta kemudian disebut menjadi bersama-sama. Pada prinsipnya kan kita tahu proses hukum di MA itu adalah juris, artinya tidak lagi memeriksa bukti-bukti dan juga fakta-fakta. Lantas logika hukum seperti apa yang biasanya digunakan jika ada putusan kasasi oleh MA yang menganulir putusan pengadilan yang ada di bawahnya? Ya, saya kira ini menjadi masalah yang serius khusus untuk mengenai hal itu ya. Mengapa berubah dari pasal 55 itu kemudian diubah konstruksinya menjadi bersama-sama ya. Padahal di dalam pasal 55 itu jelas konstruksinya adalah turut serta ya. Turut serta dengan bersama-sama itu maknanya berbeda ya. Kalau itu bersama-sama seharusnya hukuman itu pemberatannya harus relatif sama gitu ya. Saya ulangi lagi, pemberatannya atau penjatuhan hukumannya relatif sama begitu. Tapi kalau turut barangkali tidak, karena ada komposisi pelaku yang berbeda-beda dan berbeda konstruksinya. Nah, yang jadi masalah kalau digeser menjadi turut serta itu apakah menjadi kewenangan dari Mahkamah Agung atau tidak itu. Kalau saya ulangi lagi bahwa kalau itu bersama-sama itu dimaknai berbeda dengan turut serta ya. Kalau bersama-sama itu pakai kekuatan bersama atau memang sama-sama punya niat jahat yang muncul karena disebut sebagai kesamaan niat, kesamaan untuk melakukan perbuatan dan sepakat untuk dilakukan secara bersama-sama dengan catatan bahwa ada pelaku yang utama ada di situ gitu. Jadi yang lain itu turut serta di dalamnya. Tapi kalau bersama-sama harus ada dibuktikan tentang kesamaan niat dan niat itu tidak dilakukan secara bersama-sama begitu. Jadi ini ada masalah yang menurut pendapat saya jurisnya kurang tepat. Tapi ini tidak diimbangi dengan komposisi hukuman yang relatif sama gitu ya. Seharusnya kalau itu bersama-sama ya derajat tingkat hukumannya ya relatif sama karena punya kontribusi yang sama. Nah, pertanyaan yang kedua adalah seperti Ricky Rizal misalnya sudah diminta untuk melakukan eksekusi, dia nggak mau menolak begitu. Apakah dia bisa dikatakan bersama-sama? Kalau menurut pendapat saya berbeda ini. Orang disuruh diminta untuk melakukan tindak pidana pembunuhan, membunuh eksekutor, tapi dia menolak gitu ya. Apakah ini kalau penolakan ini masih dikualifikasi secara bersama-sama? Bukankah dia kalau menolak dimintai bantuan untuk melakukan mencari atau menghubungi sebut saja itu Richard Eliezer dan kemudian dia dipanggil dan seterusnya? Itu namanya pembantuan, bukan lagi sebagai bersama-sama begitu. Ya, Prof, ini kan dari 5 hakim ada 2 hakim yang dissenting opinion, punya pendapat hukum yang berbeda. Apakah kemudian bisa menjadi dasar bagi jaksa untuk PK atau sudah benar-benar final, sudah tertutup pintu perlawanan hukum bagi jaksa? Ya, itu balik lagi, kita balik pada awal mulanya itu, bahwa kenapa jaksa itu nuntutannya seumur hidup ya. Ketika dijatuhi mati, pidana mati oleh pengadilan, jaksa ikut banding, gitu ya. Kemudian dijatuhkan banding menguatkan, jaksa masih juga ikut banding lagi, gitu ya. Jadi
perjuangan jaksa menurut saya berhasil untuk menurunkan hukuman. Ya. Tapi jaksa belum berhasil untuk bagaimana mengadopsi rasa keadilan bagi korban kejahatan. Gitu. Saya kira ini yang menjadi masalah. Apakah jaksa itu akan berbalik arah bahwa dia akan melakukan apa yang disebut sebagai memperjuangkan keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban dari kejahatan. Oke. Istilah bahasanya korban ini bagaimana jaksa bisa mengadopsi aspirasi keadilan bagi korban. Ini saya kira belum tampak ada dari situ. Ya, Prof, Anda juga bahkan menyatakan bahwa Sambo bisa saja bebas dengan adanya KUHP baru. Tapi kan KUHP baru ini baru berlaku tahun 2026. Apakah memang bisa berlaku surut? Artinya berlaku juga bagi Sambo yang sudah menjadi terpidana sejak tahun 2023 ini? Oh, kalau itu bisa ya, khusus untuk masalah hukuman karena nggak ada persyaratan di dalam KUHP baru, maka bagi pihak-pihak yang atau terpidana yang dihukum disebabkan karena dihukum seumur hidup, sebut saja begitu, karena berlakunya KUHP baru khusus yang seumur hidup ini, dia bisa berlaku dalam kaitannya dengan tindak pidana pengaturan dalam buku ke-1 KUHP. Artinya apa? Kalau nanti di tengah jalan dia adalah melakukan sebut saja dinilai berkelakuan baik dan positif, dia nanti akan dihukum dalam waktu, bisa diturunkan hukumannya itu dalam waktu tertentu. Ya, saya ulang lagi, dalam waktu tertentu. Maksimal berapa berarti, Karena Prof? hukum, itu dalam waktu tertentu bisa 20 tahun. Ya, 20 tahun penjara. Nanti kalau dia berkelakuan baik lagi, punya hak untuk remisi. Oke. Kalau berkelakuan baik lagi, lama-kelamaan bisa keluar dari penjara. Disebabkan karena penurunan hukuman tadi. Oke. Tapi kalau pidana mati, itu juga sama juga. Kalau dia dalam waktu 10 tahun itu ternyata tidak dieksekusi matinya, maka dia kalau dinilai baik bisa diturunkan hukumannya juga. Jadi khusus untuk bagian ini, maka memang diperlukan syarat-syarat tertentu ya untuk hukuman mati. Tapi kalau hukuman penjara itu bisa berlaku. Oke, bisa berlaku, Pak Yohanes. Apa harapan keluarga dari almarhum Brigadir Yosua? Palu Hakim Agung sudah diketok, lalu kemudian berjalannya waktu nanti ternyata bisa saja berlaku KUHP baru ini. Bagaimana harapan dari keluarga? Saya memiliki pandangan begini, KUHP baru ini berlaku kan 3 tahun mendatang, ya. Khusus untuk yang hukuman mati, seandainya itu ada masa percobaan, itu di dalam pasal 100 KUHP baru yang menjadi ius constituendum, itu kan harus dicantumkan dalam putusan tersebut. Sepanjang tidak dicantumkan dalam putusan, maka hukuman mati itu yang berlaku 10 tahun berlaku syarat-syarat yang secara ditentukan dalam KUHP yang baru, misalkan dia berkelakuan baik dan lain-lain. Tapi itu harus dicantumkan dulu dalam suatu putusan, ya. Mengenai hukuman seumur hidup, norma dalam hukuman seumur hidup itu adalah dia dihukum sampai dengan hidupnya di penjara sehingga sampai dengan mati. Itu normanya kan begitu. Di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 22 tahun 2022 disebutkan memang terpidana memiliki hak-hak antara lain remisi, masa cuti dan lain-lain, ya. Akan tetapi hak-hak itu tidak berlaku apabila terpidana itu menjalankan hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi kalau menurut saya yang namanya hukuman seumur hidup itu sudah tidak bisa memiliki hak remisi. Itu terkait dengan Undang-Undang Pemasyarakatan tahun 2022. Demikian. Baik. Jadi mengenai Silakan Pak Yohanes. Ya, mengenai tadi yang disampaikan oleh Prof. Jakir bahwa ini jaksa ini kan sebetulnya mewakili korban. Saat ini korban itu sedang terlukai keadilannya. Kemana korban itu harus mengadu? Kami sendiri dari penasihat hukum tidak bisa intervensi melakukan upaya hukum apa-apa dalam kasus pembunuhan berencana ini. Yang bisa hanyalah jaksa. Namun demikian, di dalam pasal 263 ayat 1 KUHP itu kan PK ini hanya dapat diberikan untuk terpidana atau ahli warisnya. Ini yang menjadi dilematis bagi jaksa gitu ya. Baik, kita bahas lagi nanti spesifik soal itu. Terima kasih banyak Prof. Muzakir dan juga Pak Yohanes sudah bergabung bersama Berita Satu Utama. Terima kasih.